Katong harap setelah kegiatan kemitraan ini, pemerintah desa mau ajak pemuda berkelompok untuk kerja tani sekaligus buat vokasi. Tentu dana dari desa akan bikin katong tambah semangat. Halo, jumpa kembali. Kali ini dengan Pendeta Eben Ruben Timo. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian kegiatan pemuda Gereja Masehi Injil di Timor, Jemaat Lopomaus Tualeu, Klasis Kupang Barat, yang melakukan program kemitraan masyarakat dengan program studi Ilmu Pendidikan Teologi FKIP UKW Kupang. Tema kegiatan masyarakat itu adalah pendidikan ekologi. Pemuda bersama-sama dengan warga jemaat merintis upaya bertani selaras alam. Mari kita saksikan kegiatan yang mereka lakukan di bulan Oktober sampai bulan Desember 2020. Terima kasih. PU merupakan satu desa di Kecamatan Megamese, Kabupaten Kupang, 17 km dari kota Kupang ke arah selatan menuju Baun, tempat pengolahan CI. Mayoritas penduduk desa Tunpeu adalah petani. Selama musim hujan, mereka menanam jagung dan ubi-ubian. Setelah panen, mereka bergiat dengan bertanam sayur-sayuran. Cukup banyak petani desa Tunpeu, terutama kaum ibu, menjual sayuran di Pasar Impres Naikoden 1. Walau hanya tinggal di rumah, kaum bapak juga bergiat dalam bisnis kayu dan bambu. Pengusaha-pengusaha bangunan dan nelayan di Kupang yang membeli kayu dan bambu dari desa Tunpeu dalam jumlah yang banyak untuk dijadikan penyangga bangunan dan tiang-tiang penangkapan ikan di perairan Teluk Kupang. Adalah hak warga masyarakat desa Tunpeu untuk mengeksplorasi kekayaan alam sekitarnya untuk mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Tetapi mengingat perubahan iklim global yang sedang terjadi belakangan ini, eksplorasi itu berdampak pada krisis air dan tekanan ekologi. Nolsinas, nama untuk sebuah sungai yang mensuplai air kepada masyarakat, mengalami kekeringan di musim kemarau. Ada dua penyebab kekeringan ini. Yang pertama, penebangan pohon-pohon dan bambu untuk dijual ke Kupang oleh para bapak. Yang kedua, pemanfaatan pupuk anorganik atau pupuk kimia yang berakibat matinya mikroorganisme dalam tanah yang bertugas untuk menggemburkan dan menyuburkan tanah. Pemuda Gereja Jemaat Gemit Lopomaus Klasis Kupang Barat menyikapi problematika ini dengan melakukan pendidikan ekologi, bekerja sama dengan program studi Ilmu Pendidikan Teologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Program kemitraan ini berlangsung dari bulan Oktober sampai dengan bulan November tahun 2020. Pelaksanaan lapangan program pendidikan ekologi adalah Bapak Pendeta Dr. Anis Ebenezer Ruben Timo MA ditemani mahasiswi IPT Vivi Neonane. Ada 4 kegiatan sebagai isi dari pendidikan ekologi tadi. 1. Penyiapan dan penanaman hortikultura atau sayur-sayuran di lahan seluas 1 are. 2. Pelatihan pembuatan lokasi. 3. Pembuatan lapak penjualan hasil penanaman. 4.
keempat, fokus group discussion mengenai bertani selaras alam. Sebagian hasil panen dari kegiatan pertama oleh pemuda diangkat ke Pasar Impres Kota Kupang untuk diuangkan. Sisanya dibagi-bagikan kepada warga jemaat sebagai tanda ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru. Berikut ini komentar dari peserta Mitra Pendidikan Ekologi, yakni Pemuda Jemaat Gemit Lokomaus. Perkenalkan, nama saya Dabar Edmina. Sebelum program pendidikan ekologi ini ada di Lokomaus, kami pemuda sudah tahu akan dampak positif dalam menggunakan pupuk kimia dalam bertani. Tanaman sayur kalau kita pakai pupuk kimia itu rasanya pahit waktu kita makan. Untuk itu tanah waktu kita pakai untuk tanam itu juga menjadi keras. Terus kita kalau untuk tanam untuk kali kedua itu juga kita harus kerja keras, ekstra kasih limburkan tanah. Pupuk yang kita pakai juga kita harus double. Kita pemuda di sini maunya pakai pupuk alami, tapi kebanyakan di sini petani di sini menggunakan pupuk kimia. Jadi terpaksa kami pemuda di sini ikut pakai pupuk kimia. Nama Lori dari Jemaat Mas Leon. Mungkin bisa bercerita tentang pemuda waktu bertani di lapangan. Mungkin dari awal kita tanam buncis, tapi buncis agak sedikit kurang bagus. Jadi kita pemuda-pemuda bersepakat untuk tanam bayam dan tanam kangkung. Terus dari situ berhasil, dan waktu kita cabut, kita ada beberapa orang ditunjuk untuk mencabut. Terus setelah cabut kita bagi ke masyarakat sebagian, terus sebagian kita pakai untuk jual, untuk masukkan ke kas pemuda. Dan hasil yang kita dapat lumayan bagus. Kita jual di pasar. Waktu jalan itu kita jalan sekitar jam 1:30 dan pulang sekitar jam 3 lewat. Sore atau Jam hampir siang. Dan lumayan, jadi hasil memuaskan, juga 3 beden, tapi sampai semua untuk dijual. Separuh kita kasih tinggal untuk bagi-bagi ke teman-teman supaya sama untuk tanam sayur, terus siram semua, dan yang hasil kita dapat 315.000. Baik, perkenalkan nama saya Putro, Presiden Pemuda Lokomaus beliau. Berterima kasih kepada Unkris Kupang yang telah memberikan pendidikan ekologi, dan ekologi ini sangat penting. Salah satunya untuk bermanfaat bagi HP Android. Dan HP Android manfaatnya untuk kita mencari informasi tentang bertani ramah lingkungan. Kami sangat terharu lagi kami berdiskusi dengan Bapak Eben dengan Kakak Vivi mengenai tanaman ramah lingkungan ini, yang kami sangat terharu itu kita tidak boleh menggunakan HP Android untuk kita nonton film Korea. Lebih utama kita pakai untuk mencari informasi tentang bertani. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Unkris Kupang, khususnya Bapak Eben dan Kakak Vivi. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Engki. Kami mengucapkan terima kasih untuk Ilmu Pendidikan Teologi atas kerjasamanya yang baik bersama pemuda-pemuda Lokomaus. Kami
bersyukur atas kerjasamanya. Di sini kami diajarkan untuk bekerja sama sebagai kelompok. Dalam kelompok kami diajarkan untuk bertani bersama, karena mungkin hal ini juga kali pertama untuk pemuda-pemudi. Jadi ini sebagai pelajaran agar kedepannya kami dapat berkembang lagi. Mungkin ya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fidel. Kami mengikuti kegiatan ekologi dari Unkris, dan awal kami mengikutinya kami menanam sawi, buncis, dan bayam. Tapi seiring berjalannya waktu karena kemarau yang sangat panjang, terus kemudian debit air yang kurang memungkinkan untuk kami menanam, sehingga tanaman yang kami tanam mati. Dan minggu berikutnya ketika musim hujan, kami mencoba untuk menanam kembali bayam dan juga kangkung, dan tanaman yang kami tanam berhasil dan akhirnya kami dapat panen. Terus kami pemuda-pemudi kami membawanya ke pasar untuk dijual. Untuk jarak dari tempat kami ke pasar kurang lebih 15 kilo, dan kami pergi ke sana tuh menggunakan mobil. Nama Christine Ola. Sebenarnya kita mau pakai pupuk alami atau yang biasa disebut dengan bokasi, tapi semua ketong tahu cara bikin bokasi. Kalau ada yang tahu cara bikin bokasi, dana untuk beli bahan dan peralatan sonde ada. Selama pendidikan ekologi akan belajar dan ternyata gampang. Dia bicara bikin gampang dan bahan-bahan mudah ketong dapatkan. Shalom, perkenalkan nama saya Vivi Sastitri Denane. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, program studi Ilmu Pendidikan Teologi. Saya berterima kasih kepada Bapak Pendeta Edi Bantimo selaku Ketua Tim PKM yang boleh memberikan kepada saya kesempatan untuk sama-sama ikut dalam kegiatan PKM ini. Kegiatan PKM ini mengusung tema tentang pendidikan ekologi bagi pemuda jemaat Lokomaus PU, dan kami boleh berkegiatan dari bulan September sampai dengan November. Saya sangat berterima kasih kepada pemuda-pemudi yang dengan antusiasnya untuk mensukseskan kegiatan ini. Harapan saya dengan adanya bertani ramah lingkungan yang sudah berhasil kegiatannya, teman-teman pemuda boleh melanjutkan kegiatan tersebut sehingga menciptakan pertanian yang ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Kami pemuda-pemudi Gemit Lokomaus Toleu. Yes, yes, yes. PKW Ilmu Pendidikan Teologi. Terima kasih. Ayo bertani ramah lingkungan.